Bab 170. Rena selamat. Kuni akan menikahi Dewi. Kamu manusia yang tak pantas untuk hidup. Bahkan anakmu sendiri kamu siksa layaknya seekor binatang. Ucap Kuni yang kembali menendang Tono yang sudah tak berdaya itu. Sudah Tuan Kun, biar selanjutnya kami yang urus. Ucap Bagus menenangkan Kuni. Yang satunya mana? Tanya Kuni tentang rekan Tono lainnya. Sudah kami amankan, sekarang ada di dalam mobil sana. Terang Bagus. Kuni lalu berjalan menuju mobil lalu menggapai tangan rekan Tono serta kakinya dan krik-krik. Ini adalah pelajaran yang tepat buat mereka, sama seperti bajingan-bajingan yang tak tahu sopan santun serta bangga hanya dengan menjadi anggota kepolisian saja. Ucap Kuni sambil melirik keempat polisi yang dari tadi terkapar di tanah. Oh Tuan Bagus, sepertinya watak dari anggota Anda banyak yang kurang bagus, sehingga mereka berani menembakkan peluru bahkan memukul warga sipil tanpa mendengar penjelasannya dulu. Mereka sangat bangga menjadi anggota kepolisian, tapi minim disiplin. Ucap Kuni yang membuat kelima anggota tadi yang menyerang Kuni ketar-ketir dibuatnya. Jangan khawatir Tuan Kun, kami akan mengusut tuntas masalah ini. Ucap Bagus. Kuni hanya mengangguk lalu berjalan menuju Rena. Saat hampir ke tempat Rena, Kuni dikejutkan oleh laporan bawahan Bagus. Lapor Komandan, kami menemukan senjata api jenis revolver yang diduga telah digunakan pelaku untuk mengancam ataupun membunuh seseorang. Hanya saja senjata tersebut telah rusak karena pelurunya meledak di dalam saat digunakan. Terangnya. Mendengar penjelasan bawahannya, Kompol Bagus sedikit senang. Tapi saat melihat barang buktinya, dirinya terkejut saat mengingat jika senjata api ini seperti tidak asing di matanya. Di mana aku pernah melihat ini ya, gumam Kompol Bagus. Apa Tuan Bagus mengetahui sesuatu tentang siapa pemilik senjata api ini? Ucap Kuni yang membuat Kompol Bagus kaget. Kompol Bagus tadi melihat sendiri jika Kuni menuju mobil di mana Rena berada. Bahkan dia sadar jika Kuni sudah sangat dekat dengan mobil tersebut. Tapi lagi-lagi dia dikejutkan oleh kedatangan Kuni yang tiba-tiba sudah ada di depannya. Oh Tuan Kun, mengagetkan saja. Ucap Bagus. Baiklah jika begitu, aku akan membawa ponakanku dan pulang ke kota Malang. Kalau ada kabar terbaru mengenai siapa pemilik senjata itu, tolong kabari aku secepatnya. Ucap Kuni lalu bergegas menuju Rena. Oh ya Tuan Bagus, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menyelamatkan ponakan saya dengan begitu akurat. Puji Kuni dengan senyum bahagianya. Itu tidak benar Tuan Kun. Kami bisa mengidentifikasi mobil pelaku sekaligus tempat persembunyiannya karena kami punya orang yang ahli dalam bidang IT. Sehingga tugas kami sedikit lebih ringan karena kejelasan informasi yang sangat akurat. Terang Bagus. Kuni hanya mengangguk sambil tersenyum. Entah itu ahli IT atau bukan. Yang penting Rena selamat. Itu yang ada di benak Kuni saat ini. Tanpa dia sadari jika suatu saat dia akan membutuhkan seorang yang ahli dalam bidang IT ini. Setelah berbincang-bincang sejenak, akhirnya Kuni dan Rena pulang ke kota Malang. Sengaja Kuni menidurkan Rena agar saat dia bangun, dia akan kembali bugar. Waktu sudah menunjukkan pukul hampir jam 7 pagi saat Kuni tiba di kediaman rumah Budi, ayah Kinan. Tangis haru karena kembalinya Rena disambut dengan antusias sekali oleh mereka. Bahkan Emma menangis sambil memeluk Rena. Terima kasih Kun, sudah membawa Rena kembali. Ucap Budi. Jangan begitu ayah, kalian tetaplah orang tuaku. Ucap Kuni yang masih menganggap mereka sebagai orang tuanya. Kalau begitu masuk dulu Kun, tapi maaf ya, lauknya sekadarnya saja. Karena kami memikirkan Rena. Setelah kepergian Kinan, ibu merasa hanya Rena yang bisa menjadi obat pelipur lara buat kami. Ucap Mei yang masih tidak rela jika Kinan telah tiada. Tidak perlu Bu, tadi aku sudah makan di jalan. Ucap Kuni berbohong pada Mei. Meskipun hubungan Kuni dan Kinan seperti putus karena maut yang memisahkan mereka. Tapi Kuni masih memberi uang belanja pada keluarga Budi setiap bulannya tanpa adanya perubahan sedikit pun. Itulah salah satu bentuk tindakan untuk menunjukkan ke Kinan jika Kuni masih mencintainya meskipun Kinan sudah tidak lagi di sampingnya. Setelah beberapa saat Kuni akhirnya pulang ke rumahnya sendiri di Perum Silver Lake Block A nomor ke-15. Di mana semua orang menunggu dengan sangat cemas karena kabar Kuni semalam hanya keluar sebentar. Sementara Sisal semalam menunggu Kuni di kamarnya sampai dia tertidur. Meskipun awalnya Sisal berpikir jika Kuni berada di rumah Dewi. Tapi saat dia pagi-pagi buta ke rumah Dewi, dia tidak menemukan mobil Kuni terparkir di halaman rumahnya. Dari mana saja Kun? Katanya cuma sebentar. Ucap Sisal yang sedikit menyindir Kuni. Maaf Sayan, kemarin malam aku pergi ke kota Red. Rena sepertinya tersesat sampai ke sana. Beruntung aku bisa membawanya balik. Terang Kuni yang berbohong tentang kejadian yang dialami Rena. Apa kamu serius Kun? Kamu gak honeymoon duluan dengan si Dewi kan? Ucap Sisal yang tak percaya dengan ucapan Kuni. Kuni hanya tersenyum saja, karena dia yakin. Jika dengan alasan Rena tersesat, Sisal tak akan percaya. Tapi jika cerita yang sebenarnya, Sisal pasti ingin cepat-cepat menemui Rena dan melupakan rencana pernikahannya dengan Dewi hari ini. Aku serius sayang. Ngomong-ngomong, kamu tidak lupakan jika hari ini aku akan menikah dengan Dewi. Ucap Kuni yang mencoba mengubah topik pembicaraan lainnya. Tentu saja tidak. Jam 10 kita akan berangkat. Tadi aku sudah berbicara dengan pelayan Dewi. Agar dia tidak lupa tentang perayaan pernikahannya. Terang Sisal. Kamu yang terbaik sayang, puji Kuni pada Sisal.
Tiba-tiba suara Vela berdehem yang mengejutkan Kuni. Kenapa kalian masih berdiri? Bukankah aku sudah sering bilang jika kalian harus duduk? Ucap Kuni. Aku juga tidak mengerti Kun dengan mereka. Padahal aku selalu bilang kalau mereka harus duduk tanpa disuruh terlebih dahulu. Terang Sisel yang mencoba mengkritik Vela dan adiknya Mela. Maaf Tuan dan Nona Sisel. Kami hanya pelayan di sini. Jadi kami sedikit tidak enak hati jika tiba-tiba kami duduk tanpa disuruh. Terang Vela. Sisel hanya geleng-geleng kepala saja mendengar perkataan Vela yang sedikit tidak masuk akal. Sementara Mela lebih memilih diam. Karena pada dasarnya Mela adalah gadis pendiam. Bab 171. Pemanasan sebelum pertandingan sesungguhnya. Maaf Tuan dan Nona Sisel. Kami hanya pelayan di sini. Ucap Vela. Dengar, Vela dan Mela. Kalian akan menjadi istriku. Jadi aku hanya akan mengatakannya sekali. Kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besarku. Jadi bersikaplah seperti keluarga. Paham? Ucap Kuni yang mencoba meyakinkan Vela dan Mela. Mendengar perkataan Kuni, mereka hanya mengangguk lalu duduk untuk makan bersama. Meskipun kali ini Kuni menyebut tentang istri secara pribadi. Tapi Vela sadar jika hidup yang mereka miliki adalah akibat dari belas kasihan yang diberikan oleh Kuni. Sehingga mereka bisa hidup sampai sekarang. Yang ucap Kuni memanggil Sisel sambil berbisik-bisik. Ada apa Kun? Ucap Sisel sambil melihat Kuni. Setelah itu Kuni berbisik pada Sisel dan membuat Sisel terkejut lalu memohon pada Kuni untuk memijatnya. Kuni berbisik pada Sisel untuk menanyakan tentang meki Sisel yang bengkak di kedua pinggir mekinya. Hasilnya masih sama, meskipun sudah semalaman. Dan sudah sedikit mendingan, tapi butuh beberapa hari. Bahkan butuh seminggu agar meki Sisel kembali normal. Dan itu kelamaan menurut Sisel. Aku mohon Yang, tolong sembuhin secepatnya. Ucap Sisel dengan wajah melasnya. Baik, nanti aku sembuhin. Sekarang makanlah dulu. Ucap Kuni pada Sisel. Gak mau, pokoknya sembuhin dulu. Ucap Sisel yang penuh manja pada Kuni. Di mana keangkuhanmu itu Sayan? Kok tiba-tiba jadi lembek gini? Sindir Kuni yang membuat Sisel semakin ngambek padanya. Baiklah, sini tanganmu. Ucap Kuni lagi lalu meraih tangan Sisel dan memijatnya pelan. Tak berselang lama, Sisel tersenyum. Apalagi saat menyentuh mekinya dari luar roknya yang membuat Sisel semakin senang. Terima kasih Sayan, sudah baikan sekarang. Ucap Sisel lalu melanjutkan makannya. Setelah selesai makan, Vela dan adiknya membereskan meja makan. Sementara Kuni mengajak Sisel ke kamar untuk mempersiapkan baju yang akan dipakai di acara pernikahannya. Cil, menurutmu aku pakai yang mana? Tanya Kuni saat memegang dua baju di kedua tangannya. Dengar Kun, kamu pakai yang manapun. Kamu akan tetap kelihatan meco. Puji Sisel yang semakin lama semakin kagum dengan bentuk tubuh Kuni yang berotot. Itu yang aku suka Cil, ucap Kuni lalu mencumui Sisel. Kun kamu. Ucap Sisel yang belum selesai langsung disambut oleh bibir Kuni. Memangnya aku nyembuhin kamu untuk apa Cil? Untuk melayaniku sekarang? Terang Kuni lalu melucuti pakaian Sisel dan dirinya. Lalu menggendong Sisel sambil terus mencumbuinya. Sementara Sisel masih saja tidak bisa mengimbangi cumbuan Kuni. Apalagi saat Kuni mencumbuinya dengan posisi seperti ini. Membuat Sisel ketar-ketir. Takutnya Kuni langsung menancapkan tonggaknya sehingga membuatnya tanpa persiapan dan pastinya akan keenakan terus. Suara rangan keduanya yang saling menutupi. Setelah puas mencumbui Sisel. Di luar dugaan, Kuni lalu meletakkan Sisel dan menyuruhnya berpose layaknya hewan berkaki empat. Yaitu melakukan pose Digi Style. Sisel awalnya ingin menolak, karena dia tahu. Posisi ini yang membuatnya tak bisa bertahan lama. Tapi Sisel tidak punya pilihan lain selain menuruti Kuni. Karena bagi Sisel, kepuasan Kuni adalah tujuannya sekarang. Sudah siap Sayan, ucap Kuni sambil mengarahkan tonggaknya. Sementara Sisel hanya mengangguk lalu memejamkan matanya. Dan blish, teriak Sisel sedikit keras karena merasakan tonggak Kuni yang masuk sedikit kasar. Kuni hanya tersenyum saat mendengar teriakan Sisel. Sengaja dia memasukkannya sedikit kasar agar Sisel tahu jika setiap hari dia berhubungan intim dengannya. Maka sakit kenikmatan ini akan berlangsung sepanjang hari. Setelah itu Kuni memaju mundurkan secara perlahan dan sedikit demi sedikit menaikkan temponya yang membuat Sisel mengerang kenikmatan tanpa henti. Bahkan wajah Sisel sudah merona seperti tomat karena dia sudah tak bisa menahan gempuran Kuni yang semakin lama semakin membawanya melayang ke surga dunia. Oh yang Kun desas Sisel yang sangat menikmati gempuran Kuni. Teriak Sisel yang tiba-tiba telah mencapai klimaks pertamanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Setelah nafas Sisel teratur, Kuni memaju mundurkan lagi dengan posisi yang sama. Tapi kali ini Kuni sengaja mempercepat penetrasinya dan menonaktifkan kekuatannya agar acara bercinta mereka segera usai. Pelan-pelan sayaan. Racau Sisel saat merasakan kenikmatan gempuran Kuni. Kuni tetap menggempurnya dengan tempo yang cepat. Sehingga Sisel menari-neri dan mendesak keras tanda dia sudah tak mampu lagi melayani nafsu Kuni. Sabar sayaan, sebentar lagi. Ucap Kuni yang tiba-tiba sudah mencapai klimaksnya. Sementara Sisel langsung ambruk karena gesekan antara tonggak dan mekinya telah membuatnya panas dingin.
Meskipun dia baru klimaks 1 kali, tapi gempuran Kuni yang terakhir telah menguras tenaganya, sehingga dia terkapar dan tak bisa bergerak lagi. Gimana sayang? Enak gak? Tanya Kuni pada Sisal. Suara nafas Sisal yang masih tak beraturan. Tidak enak sayang, aku hanya keluar sekali tadi. Keluh Sisal. Masak sayang, aku kok menikmati ya? Ucap Kuni. Tumben kamu agresif sekali yang, bikin tenagaku habis tapi kenikmatannya jauh berkurang. Aku suka yang bermain santai. Ucap Sisal sambil mencoba menyentuh mekinya. Seharusnya tanpa disentuh pun Sisal sudah tahu jika mekinya pasti bengkak lagi. Bahkan dari segi rasa nyeri yang dialaminya, membuat Sisal mengerti jika mekinya jauh lebih bengkak dari semalam. Kamu jangan khawatir sayang, aku akan sembuhin. Ucap Kuni lalu mengulum bibir Sisal lembut sekali sambil mengaliri energi kehidupannya. Hanya kurang dari 2 menit, tubuh dan juga meki Sisal kembali bugar dan normal. Bahkan rasa letih akibat tenaga yang terkuras tadi kembali fit seperti dia sudah beristirahat berhari-hari. Bagaimana Cil? Sudah bugar kan? Ucap Kuni sambil menggendong Sisal ke kamar mandi. Setelah itu mereka mandi, dan bersiap-siap untuk melaksanakan pernikahan yang telah diatur oleh Sisal. Meskipun ada banyak sekali pertanyaan di pikiran Sisal saat ini. Tapi dia lebih memilih diam agar rasa penasarannya tidak menjadi lebih dalam lagi. Kun, ucap Sisal sambil membetulkan dasi Kuni. Sahut Kuni. Aku harap kamu bisa berlaku adil. Dan lagi aku ingin kamu tidak melupakan Kinan dan aku. Ucap Sisal. Tenang Cio, aku tidak akan melupakan orang yang pernah ada di hatiku. Apalagi Kinan adalah cinta pertamaku. Ucap Kuni sambil mencubit pipi Sisal. Bab 172. Pernikahan Kuni dan Dewi. Aku harap kamu tidak melupakan Kinan. Ucap Sisal. Menanggapi perkataan Sisal, Kuni hanya tersenyum sambil melihatnya yang semakin mirip dengan Kinan. Orang yang lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Kamu jangan khawatir Cil. Bagaimana bisa aku melupakan cinta pertamaku? Meskipun Kinan sudah tiada, tapi dia tetap hidup di hati kita. Ucap Kuni yang membuat Sisal berlinang air mata. Sisal tak menyangka jika Kuni masih menganggap Kinan ada. Hei, jangan menangis. Nanti kecantikanmu akan ikut luntur. Goda Kuni yang membuat Sisal sedikit tersenyum. Katakan Kun, apakah di hatimu ada aku? Tanya Sisal. Apa kamu tidak tahu jika aku seorang pria sejati Cil? Sebagai laki-laki sejati, hatiku dipenuhi dengan kenangan istriku. Selama kamu pernah menjadi istriku, maka kamu selalu ada di hatiku. Terang Kuni. Jadi menurutmu, Mona tidak ada di hatimu? Tanya Sisal yang membuat Kuni terkejut kenapa dia tiba-tiba membahas Mona. Perkataan Mona yang terakhir telah membuat Sisal bingung. Bagaimana bisa Mona berpikir jika Sisal seorang yang egois? Bukankah orang yang egois adalah Mona? Karena dia meminta seorang suami dari orang lain untuk menikahinya. Mendengar ucapan Sisal, Kuni masih berpikir jawabannya. Dia masih tak mengerti maksud tujuan Sisal. Dia juga masih tak mengerti keinginan Sisal. Intinya serba salah pastinya. Sudah lupakan Kun kalau gak mau jawab. Ucap Sisal lalu pergi keluar kamar. Sisal, aku pastikan tidak akan pernah melupakan siapapun orang yang pernah tidur denganku. Jetty mengenai jawabanku. Aku masih tidak memikirkan Mona ada di hatiku atau tidak. Terang Kuni yang membuat Sisal tersenyum puas. Bagi Sisal, Kuni adalah pria yang sangat istimewa. Sehingga mulai sekarang, Sisal harus rela jika Kuni tak hanya dimilikinya seorang. Tak terasa waktu pernikahan semakin dekat. Hanya Sisal yang menemani Kuni, sedang di pihak Dewi ada Jenderal Sukirman yang menemani Dewi. Bagi Dewi, Jenderal Sukirman adalah sosok paman sekaligus ayah buatnya. Apalagi sejak kematian Hendrik, Jenderal Sukirmanlah yang mengontrol berita serta menutupi insiden yang melibatkan dirinya. Kun, kamu sangat gagah sekali. Bisik Dewi saat mereka berdiri bersama. Diriku atau ituku yang gagah menurutmu, ucap Kuni menggoda psikopat Dewi. Dewi hanya tersenyum sebelum akhirnya mendengar khutbah kilat. Dan pernikahan itu berlangsung sangat tenang. Kurang dari 30 menit. Akhirnya mereka keluar dengan saling bergandengan tangan. Sesampainya di parkiran, Kuni lalu memanggil Sisal untuk memberikan berita yang sedikit mengejutkan untuknya. Sisal, mulai sekarang aku janji akan memperlakukanmu seperti istri pertamaku. Dan berita yang pertama aku berikan padamu adalah sebuah kebenaran cerita tadi malam. Ucap Kuni yang membuat Sisal terdiam beberapa saat sebelum dia mengangguk. Tadi malam aku memang pergi ke kota Red untuk menjemput Rena. Rena tidak tersesat sampai sana. Tapi dia diculik dan dibawa ke sana. Untungnya aku datang tepat waktu dan bisa menyelamatkan Rena dengan kondisi yang baik-baik saja. Ucap Kuni yang membuat Sisal dan semua orang terkejut. Kamu serius Kun? Tanya Sisal yang masih tidak percaya dengan perkataan Kuni. Seperti ucapanku di awal. Itu adalah kebenaran. Ucap Kuni yang mencoba meyakinkan Sisal. Setelah itu Sisal menghubungi Mei dan mendengar cerita Mei secara singkat. Sisal terkejut karena ceritanya sama persis dengan apa yang dikatakan Kuni. Aku akan ke sana Bu. Ucap Sisal sambil mematikan panggilannya. Setelah itu dia berbalik menuju Kuni dan berkata jika Kuni adalah orang jahat. Tentu saja Kuni tidak setuju. Jika Sisal tahu beritanya di awal,
Apakah dia akan datang di acara pernikahannya dengan Dewi? Jawabannya tentu saja tidak. Buktinya seperti di depan Kuni sekarang. Setelah Sisal tahu kejadian yang menimpa Rena, Sisal segera ingin melihat Rena. Di samping itu, tujuan Kuni memberitahu berita terakhir setelah menikah adalah untuk menjauhkan Sisal sementara sehingga dia memiliki waktu berdua bersama Dewi. Semua sudah Kuni pertimbangkan selama perjalanan pulang tadi pagi. Sepertinya kamu jahat, Kun, ucap Dewi. Jahat atau tidak, semua akan terbukti di ranjang. Bisik Kuni yang membuat Dewi tersenyum ceria. Sementara Sisal pergi ke rumah Mei, Kuni dan Dewi pergi ke salah satu villa yang ada di puncak di kota Blue. Mereka pergi ke sana dengan menaiki helikopter pribadi milik keluarga Sanjaya. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit saja untuk mencapai villa kediaman keluarga Sanjaya. Sesampainya di sana, Dewi lalu menceritakan pada Kuni jika ini adalah rumah eksekusi baginya. Dewi selalu membawa pria yang menurutnya perkasa ke sini. Dia lalu menyervis mereka. Jika mereka tidak sesuai dengan ekspektasi Dewi dan membuat kecewa Dewi, maka mereka akan ditembak dan mayatnya akan dijadikan makanan buaya yang dipelihara oleh Dewi di ruang bawah tanah villa tersebut. Mendengar cerita Dewi, Kuni hanya tersenyum. Bagi Kuni, cerita Dewi adalah bualan yang nyata. Mungkin cerita itu benar, tapi alasan dibaliknya itu tidak sesuai dengan watak Dewi. Apakah tak ada yang ingin kamu ceritakan pada Kudu? Tanya Kuni. Cerita? Kamu ingin mendengar cerita apa tentangku? Ucap Dewi. Cerita tentang Mohan dan rekan-rekannya ketakutan denganmu. Ucap Kuni sambil memeluk Dewi. Dewi hanya tersenyum saat dipeluk Kuni. Tanpa berkata lagi, Dewi lalu menyentuh tonggak Kuni dengan tangannya yang lembut yang membuat Kuni sedikit terkejut. Sejujurnya aku tidak akan menyentuh tubuhmu jika kebenaran itu tak kamu ceritakan padaku. Ucap Kuni. Sementara Dewi tak menanggapi ucapan Kuni. Dia tetap mengelus-elus tonggak Kuni. Tapi tonggak Kuni tak menegang dan mengeras. Itu yang membuat Dewi sedikit kecewa. Hei Kun, katakan padaku. Apakah kamu impoten? Tanya Dewi. Hahaha, bercandamu jelek Du. Jika aku impoten, Sisal tidak akan mencintaiku seperti sekarang. Ucap Kuni. Tapi lihatlah. Punyamu tidak berdiri. Ucap Dewi sambil mengelus dan mencubit-cubit tonggak Kuni. Semua tergantung ceritamu Du. Ucap Kuni. Baiklah, jika kamu lulus ujianku, aku akan menceritakan sebuah cerita yang ingin kamu dengar. Ucap Dewi. Oke deal ucap Kuni lalu tonggaknya langsung mengeras maksimal di dalam celananya. Saat memegang ada sesuatu yang bergelak di dalam celana Kuni, Dewi sedikit terkejut. Apalagi saat dia memasukkan tangannya dan matanya langsung terbelalak. Bab 173. Jika bukan kamu, lebih baik mati saja. Mata Dewi langsung terbelalak. Dia tak percaya dengan apa yang dirasakan dan disentuh oleh tangannya. Kun ini. Ucap Dewi lalu membuka celana dan sidik Kuni. Melihat tonggak Kuni secara langsung, membuat Dewi senyum kegirangan. Kali ini tanpa berlama-lama. Dewi langsung jongkok di depan Kuni dan mengulumnya menggunakan bibirnya yang seksi sekali. M. Suara rangan Dewi yang sangat menggugah gairahnya. Sudah berapa laki-laki yang diorangnya menggunakan tangan dan mulutnya. Tapi baru kali ini Dewi bertemu dengan tonggak sepanjang dan sebesar ini. Kun, apakah ini asli? Ucap Dewi sambil menyervis Kuni menggunakan tangannya. Tentu saja, tapi bisakah pelan sedikit? Pinta Kuni karena sejujurnya Dewi bersikap sangat liar sekali. Oh Kun, bagaimana aku bisa tenang saat melihat berlian di depanku? Ucap Dewi lalu mengulum lagi. Semakin lama Dewi mengulum, semakin menambah hasratnya. Sementara Kuni sudah tidak tahan. Dia lelah jika terus berdiri saja. Akhirnya dia menghentikan aktivitas Dewi, lalu dia berjalan menuju sofa dan duduk di sana lalu berkata, ayo silahkan lanjutkan pada Dewi. Tentu saja Dewi sangat senang. Hanya saja cara dia berjalan pada Kuni sungguh membuatnya seperti binatang. Lebih tepatnya dia seperti budak seks yang sesungguhnya. Saat melihat Dewi mendekatinya sambil merangkak, membuat Kuni sedikit terkejut. Tapi Kuni tidak mengomentari apa yang dilakukan Dewi. Kali ini Kuni memberikan kendali penuh atas dirinya. Lama sekali Dewi mengulum tonggak Kuni, sampai-sampai Kuni ketiduran karena jenuh dengan servis yang diberikan oleh Dewi. Tapi anehnya, Dewi tak menyadari jika Kuni tertidur. Apalagi semalam, Kuni tidak tidur sama sekali. Oh Kun, kamu sangat perkasa sekali. Sanjung Dewi sambil melihat Kuni. Saat melihat Kuni tertidur, membuat Dewi keheranan. Apakah Kuni tidak memiliki nafsu padanya? Kun, teriak Dewi yang sontak membuat Kuni terkejut. Apa Du? Apa sudah selesai? Ucap Kuni sambil mengucap matanya. Kamu, ucap Dewi tak percaya. Baiklah. Apa menurutmu aku sudah lulus ujianmu? Tanya Kuni yang membuat Dewi terkejut. Dewi hanya mengangguk lalu menunduk. Dia merasa malu karena baru kali ini ada laki-laki yang bersikap acuh padanya. Terlebih lagi laki-laki ini sangat perkasa dan mampu menahan pesonanya. Baiklah kalau begitu, di mana kamar mandinya? Tanya Kuni. Dewi lalu menunjuk suatu ruangan di depannya dan Kuni lalu menggendong Dewi menuju ruangan tersebut. Kun lepas. Teriak Dewi yang tak digubris oleh Kuni. Sesampainya di dalam kamar mandi, Kuni lalu menurunkan Dewi.
Dengar Du, aku sudah mengikuti ujianmu dan lulus. Sekarang giliran aku yang memberimu ujian. Apakah kamu lulus atau tidak itu tergantung dirimu sendiri. Selain itu, beginilah caraku memperlakukan istriku. Berawal dari sini, dan akan berakhir di ranjang. Ucap Kuni lalu melucuti semua pakaiannya dan juga pakaian milik Dewi, lalu mereka mandi bersama. Awalnya Dewi menolak, tapi beberapa saat kemudian Dewi menurut karena perkataan Kuni yang selalu mengingatkannya jika kali ini giliran dia yang memberi ujian pada Dewi. Setelah selesai mandi, Kuni lalu mendekat pada Dewi dan menyentuh kulit halus Dewi yang membuat Kuni semakin bernafsu mencicipinya. Apalagi dalam benak Dewi sedikit ada rasa takut, sehingga membuat Kuni yakin jika ini kali pertama Dewi telanjang sekaligus disentuh oleh seorang pria. Jangan khawatir Du, awalnya memang sakit. Tapi lama-kelamaan kamu akan merasakan kenikmatannya. Bisik Kuni lalu mengulum bibir Dewi. Dewi yang awalnya ingin menolak, tiba-tiba tubuhnya menjadi kaku dan tak bisa bergerak. Seolah-olah tubuhnya seperti tersetrum aliran listrik yang membuat seluruh tubuhnya bergetar karena rasa gairahnya secara nyata. Ehem. Suara erangan keduanya yang saling bertautan. Oh Kun! Racau Dewi ketika Kuni memelintir puting gunung kembarnya yang ranum itu. Sementara Kuni masih membenamkan wajahnya ke belahan gunung Dewi. Membuat Dewi semakin bernafsu untuk menuntaskan hasratnya. Setelah beberapa saat, Dewi duduk di kloset dan Kuni sudah berjongkok di depan mahkota Dewi. Kuni terpaku saat melihat paha Dewi yang putih mulus bak salju. Dia lebih terpana lagi saat melihat mahkota Dewi yang seperti gua kristal, bercahaya di dinding-dindingnya yang membuat mata Kuni takjub saat melihatnya. Sementara Dewi dengan nafas yang terengah-engah semakin menambah kecantikannya. Apalagi pipi Dewi yang merona semerah tomat membuat siapapun yang melihatnya pasti tertegun. Sungguh surga yang tiada tara, gumam Kuni lalu mendekatkan lidahnya pada mahkota Dewi. Keluh Dewi saat lidah Kuni menyentuh dindingnya. Kun. Racaunya lagi setelah Kuni menyapu habis dinding mahkotanya. Duh! Ucap Kuni saat melihat Dewi terkapar lemas di atas klosetnya. Nafasnya yang tersengal menambah gairah Kuni. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, Kuni menggendong Dewi dan meletakkannya di sofa ruang tamu. Setelah itu Kuni mendudukkan Dewi dan mengangkat kedua kaki Dewi sehingga mahkotanya seperti menantang orang yang melihatnya untuk dilahap dan diterkam. Apa kamu siap Du? Tanya Kuni mencoba berbasa-basi dengan Dewi. Sedangkan Dewi hanya tersenyum sambil memegang tonggak Kuni di depannya. Setelah itu dia mengarahkan tonggak Kuni ke mahkotanya sendiri. Kuni yang sudah paham dengan gerak-gerik Dewi lalu mencoba mengambil alih kendali dengan memasukkan tonggaknya sedikit demi sedikit. Aucich, teriak Dewi saat Kuni menembus selaput darahnya. Meskipun reaksi Dewi tidak seheboh sisal, tapi melihat wajah Dewi yang sangat merona membuat Kuni semakin menggilai wanita ini. Kulit wajahnya berubah hanya gara-gara nafsu yang membuat Kuni tak tahan ingin segera memulai permainan panas mereka. Oh Kun, pelan-pelan. Ucap Dewi yang merasakan tonggak Kuni masuk beberapa centis saja. Tahan dulu Du, setelah masuk semua. Aku akan berhenti sebentar. Ucap Kuni lalu memasukkan tonggaknya lebih dalam lagi. Setelah dirasa mentok, Kuni lalu berhenti sambil memandangi wajah sayu Dewi. Sementara Dewi menahan sedikit rasa perih sambil tersenyum nakal pada Kuni. Kun, panggil Dewi yang mendapat anggukan dari Kuni. Aku harap kamu tidak pernah meninggalkanku. Ucap Dewi dengan wajah sayunya. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Tanya Kuni penasaran dengan pemikiran Dewi. Bab 174. Tahan lamanya Dewi. Akhirnya pingsan juga. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Tanya Kuni. Aku sudah memberikan hartaku padamu. Jika bukan kamu, maka aku lebih baik mati saja. Ucap Dewi. Baiklah, kita akan lihat apakah kamu bisa lulus tesku. Ucap Kuni lalu memaju mundurkan tonggaknya yang membuat Dewi sedikit tersentak. Kun. Keluh Dewi. Tahan sebentar sayang, tubuhmu telah menghipnotisku. Ucap Kuni yang benar-benar tergila-gila dengan Dewi. Bagi Kuni, Dewi adalah wanita sempurna yang sangat memanjakan matanya. Bahkan Kuni sering berkata pada dirinya jika kecantikan Dewi hanya ada satu di dunia ini. Racau Dewi yang membuat Kuni semakin liar. Hampir 30 menit Kuni menggenjot Dewi dengan tempo sedang sekaligus tempo yang sedikit cepat. Kali ini dia menaikkan temponya dengan cepat sehingga nafas Dewi tak beraturan. Setelah beberapa saat, Dewi mengerang dan mencapai klimaks pertamanya dan membuat tubuhnya bergetar lebih dari 8 kali. Dengan nafas terengah-engah, dia mencoba tersenyum sambil memeluk Kuni. Baru kali ini Dewi seperti wanita yang tak berdaya di hadapan seorang laki-laki. Meskipun sebenarnya Dewi adalah wanita yang kalem. Dia terlihat garang karena cerita dari Mohan dan rekan-rekannya. Bahkan Mohan dan rekannya yang lain tak mengetahui masalah pastinya. Sehingga mereka beranggapan jika Dewi adalah iblis bagi pengawal keluarganya. Setelah nafasnya teratur, Kuni lagi-lagi mencumbui Dewi sampai-sampai birahi Dewi kembali dan menantikan setiap tusukan-tusukan yang akan dilakukan Kuni. Oh Kun, Pelen Kun, pinta Dewi saat Kuni memompanya dengan tempo yang sangat cepat. Kuni hanya tersenyum lalu tetap melanjutkan penetrasinya tanpa mengendurkan kecepatannya yang membuat Dewi semakin keenakan sekaligus kenikmatan. Rasa yang awalnya perih,
telah menjadi rasa geli-geli nikmat yang bisa membuatnya kecanduan. Dengan tubuh Dewi yang sudah lemas, Kuni tetap memainkan perannya. Tak peduli Dewi mengerang keenakan atau kesakitan, Kuni tetap menusuk-nusuk Dewi dengan tenaga yang super kuat. Sehingga rasa kenikmatan yang dialami Dewi tanpa henti membuatnya sangat kewalahan. Kun, Kun, teriak panjang Dewi yang menandakan jika dia telah mencapai klimaks keduanya. Melihat wajah Dewi yang terkapar, membuat Kuni semakin bersemangat. Dia tak menyangka Dewi lebih kuat dari Kinan dan Sisal. Perlu diketahui, dari awal Kuni tidak membantu Dewi sama sekali. Semua yang terjadi sekarang murni atas keperkasaan Dewi yang mampu bertahan lebih dari 1 jam lebih. Bahkan Kuni berniat melanjutkan permainannya. Dia ingin tahu sampai kapan Dewi bisa melayaninya dengan segenap kekuatannya sendiri. Dengan wajah yang ceria, Dewi tak bisa mengendalikan tubuhnya. Mungkin perasaannya sangat bahagia. Tapi tenaga tubuhnya tak bisa membuatnya tegak berdiri, bahkan duduk pun. Dewi sudah tak kuat. Yang bisa dilakukan Dewi hanyalah berbaring sambil mendesah menikmati setiap gempuran demi gempuran yang dilakukan Kuni. Apa kamu masih kuat, Du? Tanya Kuni pada Dewi. Dewi hanya berbaring sambil tersenyum. Dia sudah tak bisa menjawab pertanyaan Kuni. Yang dia bisa hanyalah membuka mulutnya untuk mendesah saja. Oh Ewah Kun. Desahnya. Sementara Kuni tetap menusuk Dewi tanpa henti. Bahkan semakin ditusuk, Kuni semakin kagum pada Dewi. Biasanya Kinan dan Sisel akan semakin kesakitan jika terlalu lama bercinta, karena cairan pelicinnya semakin lama akan semakin berkurang. Tapi tidak dengan Dewi. Dewi masih bisa menikmati setiap gempuran Kuni. Bahkan sesekali Kuni melihat mahkota Dewi yang masih tetap normal dan tanpa adanya pembengkakan di area pinggir mekinya. Oh Kun, oh! Racau Dewi lagi, setiap gempuran Kuni semakin cepat dan cepat. Asyuh, desah panjang Dewi telah menghentikan hentakan demi hentakan yang telah dilakukan Kuni. Saat melihat waktu, Kuni semakin kagum dengan Dewi. Karena hampir 2 jam lebih tidak ada tanda-tanda penolakan dari Dewi. Bahkan senyum kepuasan selalu tersirat di pipinya yang menandakan jika tubuhnya mungkin sudah tak bisa bergerak. Tapi senyumnya akan tetap tersenyum sampai Kuni berhenti menggenjotnya. Kun, ucap Dewi. Kuni tak menjawab. Hanya melihat wajah dan seluruh tubuh Dewi yang bermandikan keringat di setiap lekuk tubuhnya. Bahkan bau keringat itu masih kalah harum dengan parfum badan yang dipakai oleh Dewi. Kamu sangat perkasa, Kun. Ucap Dewi lemah seolah-olah dia akan kehilangan kesadarannya. Melihat Dewi akan pingsan, Kuni lalu meraih tangannya dan mengaliri energi kehidupan sedikit. Hanya sekedar sampai dia menuntaskan hasratnya saja. Lagi pula, hari ini Kuni merasa jika dirinya keterlaluan dengan Dewi. Meskipun Dewi maniak seks, tapi saat Kuni bercinta dengannya, Kuni seolah-olah ingin menyiksa Dewi sehingga Dewi mungkin akan jerah. Itu hanya pemikiran Kuni. Duh, apa kamu baik-baik saja? Tanya Kuni pura-pura peduli saja. Sedikit enakan Kun. Tapi kamu perkasa sekali. Bahkan aku sudah tidak bisa bergerak. Ucap Dewi. Kamu tahan sebentar lagi ya. Aku sedikit lagi keluar. Nanggung nih. Ucap Kuni lalu memposisikan tubuh Dewi dan mengarahkan tonggaknya ke meki Dewi. Kun, kamu masih mau lagi? Ucap Dewi pasrah. Kuni hanya mengangguk lalu memasukkannya pelan-pelan. Kali ini Kuni melepas kekuatannya. Sedangkan Dewi kembali mendesah dan meracau tak karuan. Tak berselang lama, Kuni telah mencapai puncak dan memuntahkan laharnya di dalam rahim Dewi. Setelah itu, Dewi terkulai lemas dan kali ini dia benar-benar pingsan. Sementara Kuni membasuh tubuhnya, lalu duduk di samping Dewi sambil memandangi tubuh putih mulus dan sintal milik Dewi. Dewi, andai dari pertama kamu jujur. Pasti kita sudah menikah sebulan yang lalu. Gumam Kuni. Sementara di rumah Budi, Sisal sedang bermain dengan Rena. Sisal merasa bersyukur saat melihat kondisi Rena yang baik-baik saja. Sisal seperti memiliki ikatan dengan Rena sejak pertama kali dia menyelamatkan Rena dan Emma di kota Red. Awalnya Sisal merasa kasihan dengan kondisi Rena yang serba kekurangan. Tapi semenjak dia pindah ke rumah Budi dan Mei yang baru, membuat kondisi Rena berangsur-angsur membaik. Bahkan sekarang Rena sudah seperti anak pada umumnya. Dengan gizinya yang tercukupi, membuat badannya sedikit besar dan segar. Rena, besok kalau sudah besar mau jadi apa? Tanya Sisal pada Rena. Rena mau jadi. Bab 175. Apakah menurutmu aku orang baik? Rena mau jadi polisi wanita tante. Ucap Rena pada Sisal. Sementara Sisal hanya tersenyum mendengar cita-cita Rena. Akhirnya setelah malam tiba, Sisal pamit ingin pulang pada keluarga Budi. Di sini Sisal mengerti betapa pentingnya sebuah keluarga, sehingga dia sangat menghargai ikatan yang ada di antara mereka. Sementara di tempat lain, Kuni yang menunggu Dewi tersadar. Akhirnya terkejut saat mendengar teleponnya berdering. Saat melihat siapa yang menelpon, Kuni langsung mengangkatnya karena panggilan itu dari Kompol Bagus Sulistyo. Halo, jawab Kuni. Halo Tuan Kun, punya kabar terbaru tentang pemilik senjata api tersebut. Terang Bagus. Setelah kami identifikasi, ternyata senjata api tersebut milik dari keluarga Arlan. Lebih tepatnya putra sulung keluarga Arlan, Ivan Arlan. Lanjut Bagus. Apakah ada informasi lain? Karena saya tidak mengenal mereka.
Ucap Kuni yang mencoba mencari tahu informasi lainnya tentang keluarga Arlan. Begini Tuan Kun, Ivan Arlan adalah kaki tangan seorang bos mafia di Kota Red. Dengan kata lain keluarga Arlan mendapat perlindungan dari seorang mafia besar yang menduduki Kota Red. Terang bagus. Lantas, hubungannya dengan Tono apa? Sehingga Tono memiliki senjata mematikan seperti itu. Tanya Kuni. Setelah kami selidiki, Tono adalah salah satu bawahan Ivan yang menduduki di salah satu wilayah yang berada di perbatasan. Sehingga Tono bisa meminjam senjata api ke Ivan dengan mudah. Apalagi Tono memberinya sebuah imbalan yang tak bisa ditolak oleh Ivan sendiri. Terang bagus. Baiklah Tuan Bagus, terima kasih atas informasi Anda. Ucap Kuni lalu mematikan teleponnya. Hei Kun, bukankah ini acara bulan madu kita? Tiba-tiba Dewi bersuara yang membuat Kuni terkejut. Dewi lalu menggapai handphone Kuni lalu mematikan handphonenya. Harusnya kamu matikan, biar tidak ada gangguan dari luar. Imbu Dewi. Gangguan apa? Kamu saja pingsan hampir 2 jam. Ledek Kuni yang membuat Dewi sedikit kesal. Aku tak tahu jika pingsan. Yang aku tahu kamu sangat perkasa sekali. Bikin diriku tak berdaya Kun. Ucap Dewi sambil memeluk Kuni. Bagaimana bisa seseorang yang dijuluki iblis bisa pingsan? Apa kamu tak tahu bahayanya jika kamu pingsan? Nyawamu pasti melayang. Ucap Kuni. Oh, apa kamu percaya dengan ucapan mereka Kun? Lagi pula bukankah mati setelah merasakan surga dunia menjadikan hidup seseorang menjadi lebih sempurna? Karena setelah dia bahagia lalu mati, dia tidak akan merasakan kesedihan lagi. Terang Dewi. Dasar tolol. Memangnya jika sudah bahagia, tidak akan bahagia lagi gitu. Ucap Kuni. Bisa. Dia bisa bahagia lagi, tapi korbannya yang akan selalu menderita. Ucap Dewi. Mendengar perkataan Dewi, membuat Kuni semakin mengerti jika arah pembicaraan Dewi akan tertuju pada kenyataan yang sebenarnya. Lantas, apa kamu tidak mau cerita padaku tentang julukan iblismu itu? Ucap Kuni. Apa yang perlu aku ceritakan padamu Kun? Yang aku tahu jika ada seseorang yang berbuat salah, maka aku akan membalasnya. Ucap Dewi dengan nada sedikit marah. Jika kamu tak ingin menceritakannya, aku tidak akan memaksa. Selama menurut aku kamu baik, aku tak mempermasalahkan ucapan orang lain. Terang Kuni. Apa menurutmu aku orang baik Kun? Tanya Dewi keheranan. Karena baru kali ini ada seseorang yang menyanjungnya baik. Bahkan Jenderal Sukirman pun tak sependapat jika Dewi adalah wanita yang baik. Karena seringnya Jenderal Sukirman menerima kabar jika pengawal keluarga Sanjaya banyak yang mati di tangan Dewi. Kuni hanya mengangguk lalu berkata lagi. Kamu sama baiknya seperti istri-istriku yang lain. Meskipun sikapmu arogan, itu hanyalah penampilan luarmu. Tapi hatimu tak jauh beda dengan Kinan dan Sisal. Sanjung Kuni pada Dewi. Mendengar sanjungan Kuni, Dewi tak bahagia sama sekali. Bahkan dia lebih heran dengan pemikiran Kuni yang bertentangan dengan semua orang. Kun, apakah kamu mengigau? Tanya Dewi penasaran. Apa? Bukankah kamu yang barusan pingsan tadi? Sindir Kuni yang membuat Dewi tersenyum. Kali ini Dewi benar-benar jatuh cinta pada Kuni. Bahkan dia sangat mencintai Kuni melebihi rasa cintanya pada dirinya sendiri. Dewi sangat bahagia bercanda dan bercengkrama dengan Kuni, tanpa mereka sadari. Jika insiden mengerikan lainnya sedang menimpa anggota keluarga lainnya. Setelah Sisal tiba di rumahnya, dia lupa tidak mampir ke toko swalayan. Akhirnya dia memberi kesempatan Vela dan Mela untuk berbelanja semua kebutuhan yang mereka sukai, termasuk makanan dan camilan favorit mereka. Vela dan Mela hanya menurut saja. Akhirnya mereka berdua berjalan ke toko swalayan dengan didampingi 2 buah pengawal. Tak berselang lama setelah mereka masuk toko swalayan dan berbelanja, dengan sedikit samar. Mereka mendengar suara mobil iring-iringan sekitar 20 mobil yang melewati gerbang perumahan. Apalagi mobil-mobil itu adalah mobil kelas atas di mana mobil yang berada di depan adalah Bentley. Setelah berada di depan sebuah rumah blok A nomor ke-15. Mereka berhenti dan turunlah seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun dengan tato di leher serta di bagian wajahnya yang membuatnya nampak garang. Laki-laki tinggi tegap itu memancarkan aura permusuhan saat melihat rumah yang ada di depannya itu. Apakah benar rumahnya yang ini? Tanyanya pada bawahannya. Benar bos, ucap bawahannya, singkat. Tunggu apa lagi? Dobrak. Teriaknya yang membuat pengawal Kuni yang tadinya santai ingin tidur tiba-tiba terkejut saat mendengar suara besi yang dipukul dan menimbulkan suara keras sekali. Siapa kalian? Ucap Mohan yang maju duluan. Di mana bajingan itu? Ucap Ivan arogan. Bajingan siapa yang kalian maksud? Ucap Mohan. Bajingan yang telah memukul cacat bawahanku, gara-gara dia setoran usahaku macet. Cepat keluarkan bajingan itu. Teriak Ivan yang semakin keras. Mohon maaf tuan, kami tidak mengerti maksud Anda. Tolong jangan membuat keributan di sini. Ucap Mohan sopan. Persetan dengan kalian. Teriak Ivan lalu menyuruh 100 anak buahnya untuk memukuli Mohan dan rekannya. Tentu saja Mohan dan yang lainnya respek melawan anak buah Ivan. Apalagi Mohan yang memiliki kemampuan jauh di atas rekan-rekannya mampu melawan 5-6 orang sekaligus. Hanya saja rekannya yang sedikit memiliki kemampuan sudah babak belur dihajar oleh anak buah Ivan. Hentikan kalian, teriak Sisal yang mendengar suara orang berkelahi di luar. Mendengar teriakan Sisal, semua orang berhenti.
Mereka lalu menoleh ke arah sumber suara tersebut. Bab 176. Tragedi menimpa Sisal. Saat melihat Sisal, mata Ivan sedikit berkedip. Tapi, saat melihatnya lebih jelas lagi, dia langsung membeku. Sisal, Sisal bidadariku. Ucap Ivan yang membuat Sisal terkejut. Kamu, ucap Sisal. Iya, ini aku sayang. Aku kekasihmu Ivan. Ucap Ivan. Flashback on. Kemudian cerita kembali ke masa lalu di mana saat itu Ivan yang sedang kuliah berjalan-jalan di kota Malang bersama beberapa rekan-rekannya. Dia berjalan-jalan layaknya seorang turis yang menikmati pemandangan di sekitarnya. Tiba-tiba matanya jatuh pada seorang gadis berusia sekitar 15 tahunan. Apalagi gadis itu sedang memaji seragam sekolah yang membuatnya lebih imut lagi. Ya benar, gadis itu adalah Sisal. Dengan cepat Ivan bisa berkenalan dengan Sisal dan menjalin kasih dengannya hanya dengan beberapa hari saja. Apalagi Ivan ke kota Malang sedikit lama, sekitar seminggu. Jadi hanya sekitar 3 hari saja sudah membuat Sisal jatuh cinta padanya. Mereka bermain, jalan-jalan nonton bioskop, bahkan ke taman hiburan dengan sangat bahagia. Apalagi mereka jadian belum lama, jadi bisa dikatakan hubungan mereka sedang kasmaran-kasmarannya. Selama beberapa hari itu, Ivan benar-benar membuat Sisal bahagia sekali. Bahkan Sisal yang waktu itu sudah menjadi seorang putri konglomerat merasa senang karena menemukan laki-laki yang tak memandang hartanya. Tapi naas, namanya kebahagiaan itu tidak selamanya bisa kita rasakan sehingga kejadian selanjutnya telah menjadi bencana bagi keduanya. Mereka terlibat kecelakaan saat mereka pulang dari nonton bioskop. Kejadian naas itu membuat Rudy geram dan melarang Ivan bertemu Sisal lagi. Apalagi dulu, keluarga Ivan tidak sekaya sekarang. Sehingga dengan mudahnya Rudy membuat mengancam Ivan dan keluarganya. Naasnya lagi, sejak kejadian itu, Sisal lupa ingatan dan benar-benar tidak mengingat kenangan sebelum kecelakaan itu terjadi. Itulah sebabnya dia melupakan gelang pernak-pernik yang diberikan oleh Kuni saat dia bertemu Kuni di SMA Taruna dalam acara amal keluarganya. Flashback off. Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Ucap Sisal jujur pada Ivan. Kamu Sisal. Aku adalah Ivan kekasihmu. Ucap Ivan ingin meyakinkan Sisal. Maaf aku benar-benar tidak mengingatmu. Bisakah Anda keluar dari rumahku? Ucap Sisal. Mendengar ucapan Sisal, Ivan tak terima. Dia begini juga karena keluarga Sisal. Karena penghinaan yang dilakukan oleh Rudy yang membuat Ivan ikut terlibat di dunia mafia dan menjadi bajingan seperti ini. Tapi perkataan Sisal barusan telah mencabik serta menghancurkan hatinya. Ivan yang awalnya sudah hidup tenang dan tak ingin lagi mengenang Sisal, tanpa sengaja dia bertemu lagi dengan Sisal. Selain itu, dia juga mendengar perkataan Sisal yang menghancurkan hatinya. Dengan perasaan marah bercampur kecewanya, Ivan gelap mata lalu menghampiri Sisal. Dia sudah tidak takut lagi dengan ancaman Rudy, ayah Sisal. Dia sudah kehilangan akalnya. Setelah jarak mereka hanya tinggal 1 meter, Ivan lalu menarik rambut Sisal dan menyeretnya masuk ke rumah Sisal. Lepaskan, siapa kamu? Kamu sangat kurang ajar sekali. Teriak Sisal yang tak dihiraukan oleh Ivan. Sementara Mohan dan yang lainnya tidak bisa bergerak karena gerakan mereka telah dikunci oleh anak buah Ivan. Lepaskan, lepaskan. Teriak Sisal lagi. Beraninya kamu melupakan kucil. Aku akan memberi pelajaran untukmu. Plaak. Ucap Ivan lalu menampar Sisal sehingga Sisal terjatuh ke lantai. Kali ini tidak akan ada yang berani mengganggu kita. Kali ini aku akan mencicipi setiap inci tubuhmu. Ancam Ivan sambil melepaskan jaketnya. Sementara Sisal merasa ketakutan dengan situasi yang dialaminya. Dia lalu mencoba menelpon Kuni. Tapi sayang, nomor Kuni sedang tidak aktif. Dia lalu melemparkan handphonenya ke arah Ivan dan dia berlari ke lantai 2 untuk bersembunyi dari Ivan. Dia berlari ke kamar yang kosong di lantai 2 dan mengunci pintunya dari dalam. Tapi naas. Sekali tendangan saja membuat pintu itu terbuka dan Ivan dengan senyum jahatnya mendekati Sisal secara perlahan. Sedangkan Sisal lari sampai ke balkon dan sudah tidak menemukan jalan lainnya sehingga membuatnya berdiri di tepi balkon. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan lompat. Ancam Sisal. Tentu saja Sisal lebih memilih lompat daripada disentuh oleh Ivan. Apalagi kondisi Sisal yang sekarang memang benar-benar lupa akan sosok Ivan. Sehingga Sisal lebih memilih mati. Coba saja kalau berani. Ucap Ivan santai. Dia yakin Sisal tidak akan berani melompat dari balkon tersebut sehingga dia tetap melangkah perlahan mendekati Sisal. Kamu bajingan. Ingatlah, suamiku baik Kuni Mirza akan membalaskan dendamku. Teriak Sisal lalu dia melompat dari balkon. Wus brak. Ceci iyo. Teriak Ivan saat melihat Sisal melompat dari balkon. Kemudian Ivan melihat Sisal sudah terkapar dengan darah yang mengalir melalui kepalanya. Melihat Sisal jatuh, Mohan beserta beberapa anak buahnya langsung berlari menghampiri Sisal. Sementara Ivan berjalan dan menyuruh anak buahnya untuk pergi dari tempat ini. Dia sudah tidak peduli lagi dengan Sisal. Apalagi saat mendengar nama keluarga Mirza. Kemudian Ivan mengambil handphonenya dan menelpon seseorang. Setelah beberapa menit, Ivan terpaku. Dia linglung bahkan dia seperti sudah tak ada harapan lagi untuk hidup. Bos kenapa? Tanya bawahan yang di samping sopir. Apa kalian tahu jika itu rumah keluarga Mirza? Tanya Ivan sedikit cemas. Mereka hanya menggeleng.
Karena sebelumnya mereka tidak tahu dan juga tidak mencari tahu latar belakang pemilik rumah tersebut. Apa kalian bodoh? Itu rumah milik keluarga Mirza, orang yang telah menghancurkan keluarga Kurnia dan juga keluarga Sutrisno. Bagaimana kalian bisa melupakan ini semua? Teriak Ivan yang masih saja cemas akan kehidupannya selanjutnya. Kecemasan memang bukan tanpa dasar. Jaringan bos mafia Ivan sangatlah besar dan juga akurat. Apalagi bos Ivan sendiri sudah mewanti-wanti pada Ivan agar tidak menimbulkan masalah, khususnya di kota Malang. Karena sekarang kota Malang bukan lagi kota yang bisa kita anggap remeh. Semenjak Rudi lengser dari kedudukannya, sudah banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Terlebih jika berhubungan dengan kota Malang. Sedangkan tadi jelas-jelas Ivan mendengar nama Mirza dari mulut Sisal. Mungkinkah Mirza yang dimaksud Sisal adalah keluarga Mirza yang menghancurkan keluarga Sutrisno hanya dengan semalam saja? Bahkan kedua putri keluarga Sutrisno masih belum diketahui keberadaannya. Bab 177. Katakan padaku, Dok. Bahkan kedua putri keluarga Sutrisno masih belum diketahui keberadaannya. Itu menurut informasi jaringan mafianya. Karena setelah kehancuran keluarga Sutrisno, seluruh mata-mata yang dikirim untuk memantau kondisi dan situasi kota Malang tiba-tiba ditarik sepenuhnya. Karena di kota Malang sendiri muncul keluarga misterius yang langsung melenyapkan lawannya tanpa pandang bulu. Semakin memikirkannya membuat hati Ivan semakin berkecamuk. Dia ketakutan keluarganya akan ikut dibantai andai jika apa yang dipikirkannya benar. Bahwa dia telah menyinggung keluarga Mirza. Sementara Sisal sedang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Meskipun masih selamat, tapi kesempatan untuk hidup hanya bergantung pada nasibnya saja. Segera setelah Mohan bisa terlepas dari belenggu anak buah Ivan, dia lalu melarikan Sisal ke rumah sakit terdekat. Mohan ketakutan saat Kuni mengetahui apa yang terjadi dengan Sisal. Dia takut Kuni melampiaskan amarahnya padanya karena Sisal jatuh tepat di depannya. Apalagi Sisal jatuh gara-gara Mohan tidak bisa melindunginya. Dia mencoba menghubungi Kuni tapi tidak aktif. Dengan terpaksa dia lalu menghubungi Dewi. Meskipun nanti konsekuensinya sangat tidak baik untuknya. Tapi Mohan tidak punya cara lain lagi. Hal utama yang harus dia lakukan selain membawa Sisal ke rumah sakit adalah segera menghubungi Kuni apapun yang terjadi. Trit, trit, trit. Suara getar handphone Dewi yang sengaja di-silent. Sementara dirinya sedang memadu kasih dengan Kuni. Sudah beberapa kali Kuni mendengar getaran handphone Dewi yang membuatnya sedikit risih. Sementara Dewi memang tidak mendengar karena pendengarannya tidak setajam Kuni. Dewi masih menikmati setiap tusukan Kuni dengan mata terpejamnya. Sementara Kuni sesekali melirik handphone Dewi. Sayangnya handphone Dewi dibalik, sehingga Kuni tak bisa melihat siapa yang menelpon Dewi berkali-kali. Duh, handphonemu itu bergetar terus dari tadi. Ucap Kuni sambil menggenjot perlahan Dewi. Sementara Dewi hanya berdehem dan tak menghiraukan Kuni. Sesekali dia mendesah panjang saat dia telah mencapai klimaksnya yang entah sudah tak terhitung jumlahnya. Setelah Dewi mencapai klimaks, lalu Kuni berjalan ke arah handphone Dewi dan membaliknya. Nomor tak diketahui. Gumam Kuni lalu mengangkatnya. Halo. Tuan Kun, ucap Mohan merasa lega karena sudah bisa menghubungi Kuni. Ada apa Mohan? Tanya Kuni. Nona Sisal Tuan. Nona Sisal jatuh dari balkon lantai 2. Dan kondisinya kritis Tuan. Ucap Mohan sedikit gemetar. Apa? Ucap Kuni terkejut. Sementara Dewi yang tersentak saat mendengar teriakan Kuni membuatnya langsung sedikit tersadar. Dia mencoba berdiri dan duduk dengan tegak sambil bertanya pada Kuni ada apa Kun. Sisal kecelakaan. Sebaiknya kita ke sana sekarang. Ucap Kuni yang sedikit panik. Tapi Kun, aku lemas. Keluh Dewi. Akhirnya Kuni menggendong Dewi dan membawanya ke kamar lagi. Kali ini Kuni mencium bibir Dewi bukan untuk mencumbuinya. Tapi dia ingin Dewi agar segera cepat bugar jadi dengan mengaliri energi kehidupan melalui mulutnya akan menambah kecepatan dan keefisienan yang jauh meningkat. Sementara Dewi yang dicium lambat laun segar kembali. Bukan nafsunya yang meningkat. Tapi stamina dan tenaganya pulih dengan sangat cepat yang membuatnya terheran-heran. Setelah mereka selesai mandi, Kuni dan Dewi menaiki helikopter lagi untuk menuju ke kota Malang. Kali ini Kuni mengisyaratkan pilot untuk menambah kecepatannya agar cepat selesai. Tak butuh waktu lama. Hanya berselang 25 menit. Kuni sudah sampai di heliport rumah sakit di lantai atas. Beruntungnya Kuni bisa mendarat langsung di atap rumah sakit. Setelah itu dia ke ruang ICU dan menemukan Mohan, Rudy, dan yang lainnya sedang menunggu kabar dari Sisal. Kuni terkejut saat melihat wajah dari Mohan dan beberapa rekannya babak belur. Bahkan dari 30 anak buah, hanya ada sekitar 20 yang hadir di sini. Mohan, katakan padaku apa yang terjadi? Tanya Kuni penasaran. Begini Tuan Kun, kami diserang oleh segerombolan orang sekitar 100 orang lebih. Mereka mencari seseorang di rumah Anda yang katanya karena orang itu, bisnisnya jadi hancur. Terang Mohan. Setelah itu, pemimpin kelompok itu kenal dengan Nona Sisal. Bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai kekasih Nona Sisal. Imbuh Mohan. Mendengar cerita Mohan, Kuni masih sedikit tidak mengerti. Apa kamu tahu siapa pemimpin mereka? Tanya Kuni. Kami tidak kenal Tuan Kun. Tapi dia pernah menyebut namanya sebagai Ivan. Ucap Mohan yang mendapat anggukan dari teman-temannya yang lain. Ivan? Ivan Alan yang kamu maksud?
Potong Rudy saat mendengar nama Ivan. Kami tidak tahu tuan. Dia hanya menyebut namanya Ivan. Setengah wajahnya dan leher penuh tato, dan dia juga sekitar berumur 30 tahun. Terang Mohan lagi. Mendengar kata tato, Rudy yakin pasti bukan orang yang sama dengan laki-laki yang pernah membuat Sisal kecelakaan. Ivan. 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 Gumam Kuni. Ting, suara indikator berbunyi yang mengejutkan Kuni karena dokter akan keluar dari ruangan ICU sebentar lagi. Tak berselang lama, dokter keluar dengan wajah sedikit tidak enak. Dia sedikit menunduk karena takut mengecewakan keluarga pasien. Bagaimana kondisi putri saya, dok? Tanya Rudy yang langsung maju di hadapan dokter spesialis yang memeriksa Sisal. Kami mohon maaf, Pak. Ucap dokter tersebut sambil geleng-geleng kepala. Anda pasti bohong, dok. Anakku gak mungkin mati. Dia masih hidup kan, dok? Katakan, dok. Dia masih hidup. Teriak Rudy kesetanan. Sementara Mohan dan rekan yang lainnya membeku. Baru beberapa hari yang lalu mereka kehilangan dua cahaya di hati mereka. Sekarang mereka akan kehilangan cahaya lagi. Betapa beban hidup mereka akan semakin berat. Apalagi Dewi. Si iblis bagi mereka telah menikah dengan tuan mereka. Praktis nasib mereka akan semakin tragis lagi. Sementara Angela hanya bisa menangis sambil menutup mulutnya. Dia tak kuasa saat mendengar calon anak tirinya itu telah pergi meninggalkannya. Bahkan dia sudah berencana untuk membuatkan gaun yang indah sekaligus mengundang beberapa artis ternama untuk menemani Sisal di acara pernikahannya bersama Rudy. Tapi semua rencananya hanya tinggal rencana sekarang. Dia sudah tak ingin membuat rencana lainnya karena Sisal sudah tak ada lagi di sisinya. Sedangkan Dewi yang masih tak mengerti. Hanya bisa dia membisu karena dia juga merasa bersalah karena telah mematikan HP Kuni. Sementara Kuni yang terkejut karena diam. Tiba-tiba dia berdiri di hadapan dokter dan katakan padaku, dok. Bab 178. Menunggu Sisal siuman. Katakan padaku, dok, jika semua itu tidak benar. Ucap Kuni pasrah. Mohon kalian dan Tuan Rudy tenang dulu. Nona Sisal sudah melewati masa-masa kritisnya. Dia sudah dalam keadaan baik-baik saja sekarang. Bahkan saya menyarankan Nona Sisal untuk dipindah ke ruang rawat inap. Ucap sang dokter yang membuat hati semua orang lega. Rudy akhirnya tertawa meskipun dia tertawa seperti orang gila. Sementara Mohan dan rekannya menghela nafas dengan tenang. Karena cahaya mereka masih hidup dan sekali lagi siap menyinari hati mereka. Tapi saya mohon maaf. Kedua kaki Nona Sisal patah dan lumpuh. Butuh bertahun-tahun untuk Nona Sisal agar bisa berjalan lagi. Sementara benturan di otaknya mengakibatkan dirinya mengalami gegar otak ringan yang membuatnya untuk sementara tidak bisa merespon ucapan atau gerakan kalian. Dia hanya bisa melihat tapi masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena kerja otaknya sedikit terganggu. Terang dokter tersebut lalu pergi meninggalkan keluarga Rudy dan yang lainnya. Dok, tunggu. Apakah kami boleh melihatnya? Ucap Mohan. Mohon maaf. Selama pasien di ruang ICU, maka kalian tidak boleh melihatnya. Tunggu sampai Nona Sisal dipindahkan ke ruang rawat inap. Ucap sang dokter yang kali ini benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Setelah beberapa saat, ada dua suster yang sedang mendorong berangkar yang ditiduri Sisal. Dan membawa Sisal ke ruang rawat inap VIP. Setelah itu, mereka semua yang hadir masuk dan melihat tubuh Sisal yang penuh dengan perban. Tak sedikit yang menangis saat melihat kondisi Sisal yang bisa dibilang menyedihkan sekali. Bahkan, Dewi yang dijuluki iblis oleh Mohan dan yang lainnya ikut meneteskan air matanya yang lagi-lagi membuat Mohan dan yang lainnya terkejut saat mendengar isak tangis kecil dari mulut Dewi. Sementara Kuni merasa bersyukur karena nyawa Sisal masih ada. Dia lalu melihat Sisal dengan mata dewanya dan melihat jika kondisi Sisal tak jauh berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi. Tapi Kuni masih bersyukur saat melihat pengobatan dan pencegahannya hanya butuh beberapa langkah dari teknik akupunkturnya. Mohan, cepat bilang kepada dokter di sini jika Sisal akan aku bawa pulang sekarang. Ucap Kuni tanpa melihat Mohan. Tuan Kun, ucap Mohan yang sedikit ada nada penolakan darinya. Apakah kamu tidak mendengarnya, Mohan? Kali ini Kuni berbicara sambil menoleh pada Mohan yang membuat hati Mohan seperti ditusuk oleh sebuah pedang yang sangat panjang. Baik-baik Tuan Kun. Ucap Mohan terbata-bata lalu pergi untuk menemui dokter yang bertanggung jawab untuk merawat Sisal. Kun kamu. Ucap Rudy yang jelas-jelas tak setuju dengan keputusan Kuni. Jangan khawatir ayah. Apa kamu meragukan kemampuanku? Ucap Kuni yang membuat Rudy tertunduk malu. Bagaimana Rudy bisa melupakan siapa orang yang telah menyelamatkan dirinya? Bahkan dia tahu dengan matanya sendiri dan juga bisa merasakan langsung manfaat dari pengobatan yang dilakukan oleh Kuni padanya. Setelah lebih dari 10 menit, Mohan lalu kembali dengan membawa brosur surat keterangan yang mengatakan jika terjadi apa-apa pada Sisal di luar, maka pihak rumah sakit tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan ada sangkut pautnya lagi. Kuni hanya melirik sekilas kertas itu lalu meremasnya. Setelah itu, Mohan menyiapkan ambulans untuk Sisal dan mereka semua akhirnya pulang ke rumah Kuni. Sesampainya di rumah, Kuni melihat Vela dan Mela menangis setelah mendengar cerita dari pengawal lainnya yang sedang patah tulang. Mereka mendengar Sisal lompat dari lantai 2 dan membuatnya mengalami situasi kritis. Kalian jangan khawatir, Sisal akan baik-baik saja mulai sekarang. Ucap Kuni pada Vela dan Mela lalu membaringkan Sisal di kamarnya dan menyuruh semua orang untuk keluar dari kamarnya. Awalnya Rudy dan Angela tidak setuju.
Tapi saat Kuni berbicara dengan nada sedikit marah, akhirnya dengan terpaksa mereka keluar dan duduk di ruang tamu dengan cemas sekali. Sementara Dewi jelas tidak akan mau keluar. Apalagi dia baru saja menikah dan malam ini adalah malam pertamanya dengan Kuni. Kuni membiarkan Dewi dengan syarat dia tidak mengganggunya saat mengobati Sisal. Dewi hanya mengangguk dan diam. Diam-diam mengamati apa yang akan dilakukan Kuni pada Sisal. Setelah itu Kuni membuka seluruh perban yang dipakai Sisal sampai telanjang bulat. Setelah itu dia menyiapkan jarum peraknya dan mulai mengobati Sisal. Kali ini karena seluruh tubuh Sisal hampir sepenuhnya luka dan patah. Kuni membutuhkan lebih dari 10 perawatan yang bisa dia lakukan agar tubuh Sisal kembali normal. Sementara Dewi yang melihat kelihayan dan juga keterampilan medis Kuni yang sangat-sangat asing di matanya membuatnya takjub. Dia semakin penasaran saat melihat Kuni fokus mengobati Sisal. Dia juga semakin terpesona sekaligus semakin dalam cinta yang dimilikinya untuk Kuni. Hampir 3 jam lebih Kuni mengobati Sisal, di mana dia melakukan tahap pengobatan tanpa henti dan tanpa lelah. Sesekali Dewi mengelap keringat yang ada di kening Kuni. Semakin dia melihat Kuni, semakin dalam pula rasa kekagumannya pada Kuni. Akhirnya, setelah melakukan teknik akupuntur yang terus-menerus tanpa henti, membuat Kuni bisa bernafas lega karena semua pengobatan yang diperlukan oleh Sisal telah selesai. Sekarang hanya tinggal menunggu Sisal siuman. Maka pengobatan yang Kuni lakukan pada Sisal akan terlihat berhasil atau tidak. Sementara Dewi yang tahu jika Kuni telah selesai. Dia lalu mendekati Kuni dan memeluk Kuni dari belakang. Meskipun Dewi sedikit ngantuk, tapi rasa kantuknya akan hilang karena rasa penasaran dan kekagumannya pada Kuni. Katakan padaku, Kun, dari mana kamu belajar teknik akupuntur? Tanya Dewi. Dari mana katamu? Aku takut kamu tidak akan percaya padaku. Terang Kuni. Aku pasti percaya, Kun. Jadi tolong ceritalah. Desak Dewi. Dengar Du, aku gak mau cerita sesuatu hal yang tidak mungkin dipercayai oleh orang lain. Mending aku diam, daripada sudah capek-capek cerita tapi gak dipercaya. Ucap Kuni sambil membereskan semua peralatannya. Ayolah sayang, aku pasti percaya kok. Ucap Dewi manja pada Kuni. Baiklah, aku akan cerita. Aku belajar dari ayahmu, Leo Hadi Jayandaru. Ucap Kuni yang membuat Dewi terkejut. Kamu pasti bohong. Ucap Dewi tak percaya. Ya kan, makanya aku malas cerita. Ucap Kuni. Bab